Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtisya Dewi dengan NIM G701239093 dari kelas B Program Studi Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur amlodipin dengan proses ADME dan aktivitasnya untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu kimia medisinal. Amlodipin dikembangkan pada tahun 1980-an oleh perusahaan farmasi Pfizer sebagai bagian dari pengembangan obat golongan dihidropiridin atau turunan penghambat saluran kalsium. Pengembangan ini bertujuan untuk mendapatkan obat yang memiliki durasi kerja yang lebih panjang dan efek yang lebih stabil dibandingkan obat sebelumnya seperti nifedipin. Nah, setelah itu, melalui berbagai uji penelitian, amlodipin disetujui oleh penggunaan medis pada tahun 1986. Sejak saat itu, obat ini menjadi salah satu terapi utama untuk hipertensi dan angina karena keefektifan serta penggunaannya yang lebih praktis atau cukup sekali dalam sehari. Lalu selanjutnya ada rumus struktur amlodipin, yaitu yang pertama ada inti struktur atau cincin dihidropiridin. Nah, dia ini terletak di bagian tengah atau inti yang digunakan untuk menentukan aktivitas obat. Yang kedua, yaitu ada dua gugus ester. Nah, ini terlihat di kiri dan kanan cincin. Nah, ditandai dengan O merah dan ikatan rangkap untuk membantu sifat kelarutan dan stabilitas obat. Yang ketiga, yaitu ada gugus aromatik atau klorofenil. Nah, dia ini terlihat seperti cincin benzen dengan Cl atau warna hijau, terletak di bagian atas atau kanan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan efektivitas obat. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu ada gugus amina. Nah, dia ini ditandai dengan N biru dan H memberikan sifat basa untuk membantu interaksi obat. Yang kelima, yaitu ada rantai alkil. Nah, ini tujuannya itu untuk mengatur kelarutan lemak dan lama kerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan struktur amlodipin, sifat fisik kimia, dan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Nah, struktur amlodipin terdiri dari cincin dihidropiridin atau inti, cincin aromatik atau klorofenil, gugus ester, dan gugus amina seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, cincin dihidropiridin ini dan aromatik membuat obat bersifat lipofilik atau larut lemak. Selanjutnya, sehingga mudah menembus membran sel di saluran cerna. Sementara itu, gugus ester dan amina dia memberikan keseimbangan dengan sifat hidrofiliknya atau larut air. Nah, kombinasi ini dia menyebabkan amlodipin mudah diserap atau diabsorpsi dengan baik. Nah, setelah diminum, setelah masuk ke dalam darah, sifat lipofiliknya ini membuat obat menyebar luas ke jaringan atau didistribusi luas dan berikatan dengan protein plasma, sehingga obat bertahan lama di dalam tubuh. Karena tidak mudah larut air, obat ini tidak langsung dikeluarkan, sehingga proses ekskresinya ini menjadi lebih lambat. Yang kedua, yaitu ada hubungan struktur amlodipin dan metabolisme obat. Nah, karena sifatnya yang lipofilik, amlodipin perlu mengalami metabolisme terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Nah, gugus ester dan amina pada struktur obat menjadi tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti oksidasi atau hidrolisis.
Nah, proses ini bertujuan untuk mengubah amlodipin menjadi lebih polar atau lebih larut dalam air. Nah, sehingga bisa lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Jadi, struktur kimia amlodipin dia menentukan bahwa obat ini harus dimetabolisme dulu, bukan langsung dibuang. Yang ketiga, yaitu ada hubungan struktur amlodipin, kelarutan, dan aktivitas biologis obat. Nah, cincin dihidropiridin dia merupakan bagian paling penting atau farmakofar yang menentukan aktivitas biologis obat. Nah, cincin aromatik dan rantai alkil meningkatkan sifat lifofilik, sehingga obat dapat masuk ke dalam sel dan mencapai target kerjanya. Sementara itu, untuk gugus ester dan amina, dia membantu menjaga keseimbangan kelarutannya, sehingga obat tidak terlalu larut dalam lemak atau tidak terlalu larut dalam air. Keseimbangan ini penting agar obat bisa diserap dengan baik dan tetap aktif di dalam tubuh, sehingga memberikan efek terapi yang lebih optimal. Yang keempat, yaitu ada hubungan struktur amlodipin, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat. Nah, amlodipin memiliki pusat chiral, sehingga terjadi dua bentuk atau enantiomer. Kedua bentuk ini memiliki susunan ruang atau 3 dimensi. Nah, yang berbeda dan biasanya salah satu bentuknya ini lebih aktif dibandingkan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk ruang atau stereokimia seperti mempengaruhi bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh. Jika tidak hanya struktur kimia, tetapi juga bentuk 3 dimensi molekul menentukan kekuatan aktivitas biologisnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, struktur kimia amlodipin sangat menentukan sifat dan cara kerjanya di dalam tubuh. Adanya cincin dihidropiridin dan aromatik membuat obat ini bekerja lifofilik atau dia bersifat lifofilik. Sedangkan gugus ester dan amina dia memberikan keseimbangan kelarutan dan sifat basa. Kombinasi ini dia menyebabkan amlodipin mudah diserap, menyebar secara luas, dan bertahan lama di dalam tubuh. Karena sifatnya yang lifofilik, obat ini juga harus dimetabolisme terlebih dahulu sebelum dapat diekskresikan, sehingga proses pengeluarannya lebih lambat. Selain itu, struktur dan bentuk 3 dimensi atau stereokimia turut mempengaruhi kekuatan aktivitas biologis obat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.